Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep limit. Sebelumnya, tahukah kalian tentang pacu Jawi? Pacu Jawi merupakan tradisi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pacu Jawi hampir sama dengan tradisi karapan sapi yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Kesamaan dua kegiatan berbalut budaya tersebut melibatkan satu penunggang yang memacu sepasang sapi dengan kecepatan tinggi dan harus bergerak lurus kurang lebih 100 meter di sawah. Penunggang pacu Jawi atau penunggang karapan sapi sering disebut dengan joki. Joki perlu memperkirakan kecepatan yang tepat agar mampu mengendalikan arah laju sepasang sapi tersebut hingga dapat bergerak lurus. Oleh karena itu, terdapat batas atau limit kecepatan yang dapat ditoleransi oleh penunggang ketika mengendalikan laju sepasang sapi dalam tradisi pacu Jawi dan karapan sapi. Nah, menurut kalian, bagaimanakah cara memperkirakan batas atau limit kecepatan tersebut? Lalu, adakah suatu cara matematis untuk memperkirakan batas kecepatan tersebut? Limit secara bahasa dapat dimaknai dengan batas, mendekati sesuatu, atau teramat dekat tetapi tidak dapat menjangkaunya. Begitu juga pada matematika. Konsep limit secara umum dapat dimaknai dengan batas, meskipun kedua makna secara bahasa dan secara matematika hubungannya tidak terlalu banyak. Limit merupakan salah satu konsep matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang terjadi pada karapan sapi dan pacu Jawi. Faktor penting dalam mempelajari limit adalah kalian harus memahami konsep dan definisi limit termasuk sifat-sifat limit. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimanakah menentukan limit fungsi? Bagaimanakah menerapkan sifat-sifat limit fungsi dalam menentukan nilai limit fungsi? Serta bagaimanakah menerapkan konsep dasar limit fungsi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, selanjutnya, definisi limit fungsi. Pada permasalahan sebelumnya, kalian telah mengenal batas atau limit kecepatan sapi dalam pacu Jawi. Dalam pacu Jawi, penunggang atau joki mengendalikan sapi dengan cara menggenggam ekornya. Semakin kuat penunggang menggenggam ekor sapi, semakin cepat pula laju sapi tersebut. Hal ini berarti besarnya kekuatan genggaman pada ekor sapi mengakibatkan kecepatan meningkat. Sedangkan besar kecilnya kecepatan berpengaruh terhadap arah laju sapi. Oleh karena itu, penunggang perlu menentukan besarnya kekuatan genggaman yang tepat pada ekor sapi agar kecepatannya tidak mengakibatkan arah laju sapi menyimpang meskipun dengan kecepatan tinggi. Misalkan seorang joki pacu Jawi menggenggam ekor sapi dengan kekuatan sebesar 38 kg. Ternyata, sapi dapat bergerak lurus dengan kecepatan 1 meter per detik atau meter per sekon. Kekuatan genggaman terus dinaikkan yang mengakibatkan kecepatan semakin tinggi, namun sapi masih bergerak lurus. Saat penunggang menaikkan kekuatan genggaman menjadi sebesar 40 kg, kecepatan sapi mencapai 1,9 meter per sekon. Namun sapi bergerak menyimpang. Kekuatan genggaman kemudian diturunkan secara perlahan hingga arah gerak sapi berangsur mulai lurus. Nah, perubahan kekuatan genggaman penunggang dan kecepatan sapi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel terlihat bahwa kekuatan genggaman dalam kilogram dan kecepatan dalam meter per sekon. Jika kekuatan genggaman 38 kg, maka kecepatannya 1 meter per sekon. Saat kekuatan genggaman 38,4 kg, maka kecepatannya 1,25 meter per sekon. Nah, di sini diskusikan dengan teman kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, taksirlah besar kecepatan sapi saat kekuatan genggaman penunggang mendekati 39 kg. 2.
Apakah besar kecepatan sapi yang kalian taksir merupakan nilai yang tepat? 3. Misalkan kecepatan sapi dinyatakan dalam sebuah fungsi fx dengan menyatakan kekuatan genggaman penunggang. Jika nilai x mendekat ke 39, maka nilai fx akan mendekat ke kecepatan berapa? Nah, ini kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Selanjutnya, definisi limit fungsi secara intuitif. Pada kegiatan ini, kalian dapat menyatakan kecepatan sapi sebagai suatu fungsi fx dengan x menyatakan kekuatan genggaman penunggang dalam pacu jawi. Nilai fungsi fx tersebut secara sederhana dapat diilustrasikan dalam sebuah garis bilangan yang dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah. Nah, pada gambar terlihat bahwa nilai fx untuk x sama dengan 38,00 bernilai 1. Nilai fx untuk x 38,4 bernilai 1,25. Nilai fx untuk x sama dengan 38,8 bernilai 1,59. Nilai fx untuk x sama dengan 38,9 bernilai 1,599. Dan nilai fx untuk x sama dengan 39,00 bernilai 1,6. Ini berarti bahwa limit fx untuk x mendekati 39 dari arah kiri bernilai 1,6. Kemudian, apabila kalian melihat dari sisi kanan, diperoleh bahwa nilai fx untuk x sama dengan 40,00 bernilai 1,9. Nilai fx untuk x sama dengan 39,6 bernilai 1,65. Nilai fx untuk x sama dengan 39,2 bernilai 1,601. Dan nilai fx untuk x sama dengan 39,1 bernilai 1,6001. Dari penjelasan ini, dari arah kiri limit fx untuk x mendekati 39 bernilai 1,6. Begitu juga dengan nilai limit fx untuk x mendekati 39 dari arah kanan juga bernilai 1,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati 39 bernilai 1,6. Kemudian dari kesimpulan ini menjadi dasar dalam memformulasikan definisi limit fungsi berikut. Misalkan f sebuah fungsi di mana f memetakan R ke R, maka limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Berarti, untuk x mendekati C, maka fx mendekati L. Jika limit kiri limit fx untuk x mendekati C dari kiri ada, dan limit kanan limit fx untuk x mendekati C dari kanan ada, sehingga limit fx untuk x mendekati C dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati C dari kanan sama dengan L. Maka, limit fx untuk x mendekati C sama dengan L. Nah, ini untuk cara membacanya ya. Dibacanya, limit fx untuk x mendekati C sama dengan L. Selanjutnya kita ke contoh. Perkirakan nilai limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dengan definisi intuitif. Alternatif penyelesaiannya, nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x mendekati 5. Nah, ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Ini tabelnya. Nah, berdasarkan tabel 2.2 di atas diperoleh, untuk x mendekati 5 dari sebelah kiri, nilai fx mendekati 6. Artinya, limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dari kiri sama dengan 6. Untuk x mendekati 5 dari sebelah kanan, nilai fx mendekati 6. Artinya, limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dari kanan sama dengan 6. Hal ini berarti limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dari kiri sama dengan limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dari kanan sama dengan 6. Akibatnya, limit x plus 1 untuk x mendekati 5 sama dengan 6. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.